Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Afianti, NIM 2018-60004 dari kelompok 1. Pada video kali ini, saya membahas tentang bab 6, yaitu stoikiometri dengan subbab kadar zat dalam campuran. Selamat menyaksikan. Kadar zat dalam campuran. Apa itu kadar zat dalam campuran? Susunan zat dalam campuran yang dinyatakan dalam kadar dari zat yang membentuk dari campuran tersebut. Di dalam larutan, zat-zat terlarut bercampur secara homogen dan merata, sehingga interaksi antara zat-zat yang bereaksi akan mudah terjadi. Konsentrasi larutan secara kuantitatif dinyatakan dalam berbagai satuan, misalnya persentase zat dalam campuran atau persen, part per milion, molar, molal, dan pengenceran. Pengenceran larutan. Apa itu pengenceran larutan? Pengenceran larutan ialah penambahan zat pelarut ke dalam suatu larutan, sehingga pada pengenceran larutan, nilai molaritas larutan akan menjadi lebih kecil daripada sebelumnya, sebab pada peristiwa tersebut jumlah zat terlarutnya tetap, tetapi volume larutan menjadi lebih besar. Dalam pengenceran larutan pada asam cuka menggunakan rumus V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Cuka ini akan diencerkan menjadi 5%. Sebelum dimulai praktikum, terdahulu saya menghitung berapa banyak cuka yang dibutuhkan untuk pengenceran pada praktikum ini. Saya menggunakan rumus V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Yang dicari adalah volume awal larutan, maka V1 sama dengan V2 kali M2 dibagi M1 sama dengan 5 kali 100 dibagi 25 sama dengan 20 mili. Jadi yang dibutuhkan ialah 20 mili cuka 25%, kemudian ditambahkan air hingga volumenya menjadi 100 mili. Alat dan bahan yang digunakan. Alat-alat yang digunakan yaitu: yang pertama, wadah berukuran 100 mili. Yang kedua, wadah berukuran 20 mili. Kemudian yang terakhir, wadah untuk pencampuran larutan. Kemudian bahan yang digunakan yaitu: yang pertama, asam cuka 25%. Kemudian yang kedua yaitu air atau aquades. Tujuan dari percobaan ini untuk mengencerkan asam asetat 25% menjadi 5%. Langkah-langkah pembuatan asam cuka 25% menjadi 5%. Yang pertama, masukkan asam cuka 25% ke dalam wadah 20 ml. Kemudian yang kedua, masukkan asam cuka yang sudah diukur sebanyak 20 ml ke dalam wadah berukuran 100 ml. Kemudian langkah berikutnya itu tambahkan air hingga volume wadah 100 ml penuh. Pindahkan campuran tersebut yang
ke wadah yang lebih besar. Kemudian kita kocok-kocok hingga larutan tercampur. Ini adalah larutan asam cuka 25% menjadi 5%. Pengenceran adalah proses mencampur larutan yang berkonsentrasi tinggi dengan cara menambahkan zat pelarut hingga diperoleh volume yang lebih besar dan konsentrasi zat terlarut yang lebih rendah. Pelarut yang sering digunakan pada proses pengenceran adalah aqueous atau air. Pengenceran dapat dilakukan dengan mengetahui konsentrasi yang diinginkan. Pada praktikum ini menggunakan larutan asam asetat dengan konsentrasi 25% yang diencerkan menjadi 5%. Untuk mengetahui banyaknya zat terlarut yang dibutuhkan menggunakan rumus V1 sama dengan V2 kali M2 dibagi M1 sama dengan 5 kali 100 dibagi 25 sama dengan 20 mili. Sehingga asam asetat yang dibutuhkan untuk pengenceran adalah 20 ml dengan volume air sebanyak 100 ml. Setelah dilakukan perhitungan, asam asetat dimasukkan ke dalam wadah berukuran 20 ml, lalu dipindahkan ke wadah 100 ml dan ditambahkan air hingga wadah penuh menjadi 100 ml. Lalu dipindahkan pada wadah agak besar dan digoyang-goyangkan hingga larut. Konsentrasi pada larutan ini telah menjadi 5%. Dari materi dan percobaan yang telah saya lakukan, dapat saya simpulkan yang pertama yaitu pengenceran berarti memperbanyak jumlah zat pelarut dengan jumlah zat terlarut tetap. Yang kedua, pengenceran dapat dilakukan apabila larutan yang akan digunakan terlalu pekat. Yang ketiga yaitu pengenceran ini telah berubah menjadi konsentrasi asam asetat dari 25% menjadi 5%. Sekian dari saya dengan pembahasan kadar zat dalam campuran tentang pengenceran. Terima kasih.